Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rangga Adi Firanda dengan NIM C201-22073 dari program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mata kuliah Sumber Daya Manusia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa jurnal yang saya temukan, yaitu yang pertama, Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang diterbitkan oleh Dr. Anus Haji Fuad pada tahun 2021. Dan jurnal saya yang kedua yang berjudul yaitu Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Era Digital untuk meningkatkan produktivitas usaha di Desa Krinjing, Oganulur yang diterbitkan oleh Witavaria Sunaida Welinaires Lina Dameria Siregar pada tahun 2022. Dan jurnal saya yang ketiga yaitu Pengaruh Budaya Perusahaan terhadap Perusahaan Sumber Daya Manusia yang diterbitkan oleh Nusifa Drila, Asifa Elia Cahyani, Silma Juwita pada tahun 2023. Baik, ini pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang pertama, yaitu Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Jurnal ini membahas tentang perencanaan strategis dan manajemen sumber daya manusia. Ini bertujuan untuk mengetahui definisi faktor yang mempengaruhi, prinsip pendekatan yang digunakan, manfaat perencanaan strategis dan manajemen sumber daya manusia, dan hubungan antara perencanaan dan fungsi manajemen lainnya. Pada dasarnya, perencanaan strategis adalah proses penetapan misi dasar dan tujuan jangka panjang dari suatu organisasi atau institusi dan serangkaian tindakan untuk mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama memegang peranan penting dalam keterkaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan menjadi acuan awal bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dengan demikian, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada perencanaannya. Perencanaan sumber daya manusia atau PSDM merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Perencanaan strategis adalah suatu proses penentuan misi dasar, dan tujuan jangka panjang serta implementasi sebuah rencana dari tindakan untuk menyelesaikan misi dan tujuannya. Strategi merupakan rencana jangka panjang perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal dan mempertahankan keuntungan kompetitif. Perencanaan sumber daya manusia yang baik hendaknya memenuhi asas-asas perencanaan sumber daya manusia, yaitu asas pencapaian tujuan, asas dukungan data yang akurat, dan asas menyeluruh, dan asas praktis. Proses perencanaan sumber daya manusia melalui 4 tahapan, yaitu pengumpulan, analisis, dan peramalan data dalam rangka mengembangkan perkiraan pasokan SDM dan permintaan SDM.
Dan yang kedua yaitu menetapkan tujuan dan kebijakan SDM, mendapatkan persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak. Dan yang ketiga yaitu merancang dan mengimplementasikan proses perencanaan sumber daya manusia. Dan yang keempat yaitu mengendalikan dan mengevaluasi rencana dan program kepegawaian untuk memfasilitasi kemajuan ke arah tujuan SDM. Perencanaan merupakan pedoman bagi fungsi manajemen lainnya. Perencanaan juga mempunyai manfaat, antara lain yaitu membantu dalam menyelesaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Dan yang kedua yaitu memberikan kemudahan dalam melakukan koordinasi terhadap individu atau kelompok dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu memastikan perhatian terhadap tujuan organisasi. Yang keempat yaitu membatasi pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kelima yaitu menghemat waktu dan dana dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yang keenam yaitu membantu dalam kegiatan pengawasan. Di sini juga saya dapat menyimpulkan bahwa perencanaan strategis adalah suatu proses penentuan misi dasar organisasi dari tujuan jangka panjang serta implementasi sebuah rencana dari tindakan untuk menyelesaikan misi dan mencapai tujuannya. Perencanaan strategis memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai proses upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia. Faktor internal dan faktor eksternal perencanaan strategis berpegang pada asas-asas dan prinsip perencanaan. Perumusan strategi perencanaan sumber daya manusia menggunakan pendekatan yang sistematis. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan jurnal saya yang kedua, yaitu perencanaan sumber daya manusia pada era digital untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro di Desa Kerinjing, Ogan Ilir. Usaha mikro merupakan bagian dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat memberikan andil dalam perekonomian masyarakat yang salah satunya adalah masyarakat desa. Usaha mikro saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, di antaranya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan kemampuan manajemen usaha. Usaha mikro yang dimiliki oleh masyarakat desa hendaknya dapat berkembang dengan baik pada era digital pada saat ini. Salah satu penghambat berkembangnya usaha mikro adalah kurang ketersediaannya SDM yang dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan kepada para pelaku usaha mikro di Desa Kerinjing, Ogan Ilir yang mengenai perencanaan SDM khususnya dalam memasuki era digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode atau modal pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Sarana pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelaku usaha mikro yang ada di Desa
Kerinjing Oganilir sebanyak 20 orang. Sasaran ini merupakan para pelaku usaha rumahan seperti usaha pembuatan kerupuk, makanan ringan, dan menjahit. Jika dilihat dari segi pengetahuan, para sasaran ini masih memiliki pengetahuan yang rendah mengenai pengelolaan usaha, khususnya terkait dengan perencanaan SDM dalam era digital pada saat ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode atau model pemberdayaan masyarakat dengan sasaran berupa pelaku usaha mikro yang ada di Desa Kerinjing Oganilir. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi hasil kegiatan. Pada era digital saat ini, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro adalah penguasaan teknologi dari SDM yang dimiliki. Usaha mikro dalam menghadapi era digital memerlukan SDM yang handal. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga tidak terjadi pemborosan dan penggunaan SDM yang tidak mendukung demi kemajuan dan produktivitas usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan menekankan pada pemahaman masyarakat Desa Kerinjing Oganilir mengenai perencanaan SDM dalam menghadapi era digital pada saat ini. Perencanaan SDM ini akan berkaitan dengan penentuan jumlah dan kualitas SDM serta penentuan pekerjaan yang dilakukan oleh SDM tersebut. Perencanaan SDM sangat penting untuk dilakukan agar produktivitas usaha mikro dapat naik dan berkembang. Pemberian solusi yang berkaitan dengan permasalahan dalam perencanaan SDM bagi usaha mikro yang ada di Desa Kerinjing Oganilir adalah mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya dan dapat dilakukan dengan beberapa langkah yang dimulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi terhadap hasil yang diharapkan dari kegiatan. Pada tahap pertama, yaitu perencanaan kegiatan ini akan dilakukan identifikasi masalah dan memilih sasaran. Tim pelaksana mencoba untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa, khususnya para pelaku usaha mikro. Berdasarkan hasil survei, diidentifikasikan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro yang ada di Desa Kerinjing Oganilir. Di antaranya yaitu masalah pada tingkat pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup handal dalam menghadapi era digital pada saat ini. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka sasaran yang dipilih pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelaku usaha mikro yang ada di Desa Kerinjing Oganilir. Dan pada tahap kedua, yaitu pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan dan menjelaskan materi yang terkait dengan topik kegiatan. Pemateri ini akan menjelaskan materi mengenai definisi dari SDM dan perencanaan SDM. Pentingnya perencanaan SDM, metode perencanaan SDM, serta komponen dalam perencanaan SDM. Dan tahapan ketiga yaitu evaluasi terhadap hasil kegiatan yang diharapkan. Melalui kegiatan ini diharapkan akan dapat
memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha mikro dalam perencanaan SDM pada era digital pada saat ini. Dan juga di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku usaha mikro yang ada di Desa Kerinjing Ogan Ilir. Masih perlu dilakukan pembinaan mengenai pengelolaan usaha, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan perencanaan sumber daya manusia pada era digital pada saat ini. Pada era digital, para pelaku usaha mikro harus mempersiapkan dan merencanakan SDM yang handal agar terjadi peningkatan produktivitas pada usahanya sendiri. Dan yang ketiga di sini saya akan menjelaskan jurnal saya, yaitu pengaruh budaya perusahaan terhadap perencanaan sumber daya manusia. Perusahaan maupun organisasi tentunya memiliki tujuan masing-masing. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu banyak serangkaian perencanaan, manajemen maupun perencanaan sumber daya manusia. Namun perencanaan SDM harus efektif agar dapat mencapai keunggulan kompetitif. Sehingga dalam menyusun perencanaan SDM perlu penyesuaian dengan budaya perusahaan yang telah ada. Hal ini dikarenakan di dalam budaya perusahaan itu sendiri mengandung nilai-nilai formal yang perlu ditaati oleh SDM-nya. Oleh karena itu, penulis berusaha sebaik mungkin mengumpulkan sumber-sumber informatif dan membahas korelasi antara perencanaan SDM dengan budaya perusahaan di dalam artikel ini. Perencanaan SDM dan budaya organisasi yang memiliki hubungan yang terkait terhadap produktivitas SDM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Xiaoming, Al-Harbi, Samuel, dan Selepur dapat disimpulkan bahwa perencanaan SDM dan budaya organisasi berpengaruh besar terhadap kinerja SDM. Jika anggota organisasi merasa puas dalam pekerjaannya, maka perasaan puas tersebut akan diterapkan dalam bentuk kinerja para karyawannya. Pentingnya kinerja pegawai ini dimiliki oleh anggota organisasi dikarenakan dengan karyawan memiliki kinerja yang tinggi terhadap organisasi, maka akan termotivasi dan lebih puas terhadap pekerjaannya. Yang sering kita temukan bahwa ketika para karyawan menyukai pekerjaannya, maka mereka akan menjadi tidak meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakoninya dan akan membuahkan hasil produktivitas yang terbaik untuk perusahaan atau organisasinya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian yang baik dalam lingkungan kerja. Sebab lingkungan kerja sendiri merupakan bagian dari budaya perusahaan yang menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan karena kondisi lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas SDM. Dalam mewujudkan strategi perencanaan SDM yang efektif, tentu saja tujuan utamanya bukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada, melainkan diciptakan dengan tujuan agar dapat merespon kondisi yang terjadi secara efektif atas perubahan di dalam maupun luar perusahaan, sehingga dapat membuat SDM berkembang. Hal ini penting menjadi tujuan diciptakannya strategi SDM sendiri, agar manajer lini dapat bekerja sama dengan baik bersama karyawannya. Terciptanya kerjasama yang baik
itulah yang akan merupakan buah dari strategi SDM yang efektif. Manfaat yang didapatkan terakhir adalah di mana setiap budaya perusahaan tentu mengandung visi dan misi yang telah ada sejak perusahaan didirikan. Sehingga dalam hal ini untuk mewujudkan visi misi tersebut tentu dibutuhkan perencanaan SDM untuk merekrut dan memberikan pelatihan yang sesuai demi memperoleh SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas tentu saja akan memberikan kinerja yang tinggi, produktivitas menjadi meningkat, dan profit akan bertambah juga. Di sini juga saya akan memberikan kesimpulan dan saran, yaitu perencanaan SDM dan budaya organisasi memiliki hubungan yang terkait terhadap produktivitas kinerja SDM. Perencanaan SDM dan budaya organisasi berpengaruh besar terhadap kinerja SDM. Jika anggota organisasi merasa puas dalam pekerjaannya, maka perasaan puas tersebut akan diterapkan dalam bentuk kinerja para karyawannya. Pentingnya kinerja pegawai ini dimiliki oleh anggota organisasi dikarenakan dengan karyawan memiliki kinerja yang tinggi terhadap organisasi, maka akan termotivasi juga dan lebih puas terhadap pekerjaannya. Yang sering kita temukan bahwa ketika karyawan menyukai pekerjaannya, maka mereka menjadi tidak akan meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakoni dan akan membuahkan hasil produktivitas yang terbaik pada perusahaan atau organisasi. Kinerja SDM juga diperoleh dari adanya etos kerja yang tinggi. Etos kerja sendiri tidak akan hadir begitu saja, namun didapatkan dari apa yang dirasakan oleh pegawai atas lingkungan kerjanya. Misalnya, ketika pegawai mendapatkan keadilan akan tugas-tugas yang didapatkannya, begitupun sebaliknya, apabila lingkungan kerja negatif, tentu akan menurunkan produktivitas pegawai. Hal-hal dasar lainnya yang memunculkan korelasi antara budaya perusahaan terhadap perencanaan SDM, yaitu karena adanya kinerja karyawan yang berkaitan erat dengan karakteristik budaya perusahaan yang penting, yaitu aturan perilaku, norma, nilai dominasi, filosofi, peraturan-peraturan, dan juga iklim. Baik, sekian penjelasan dari saya, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.